Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Santoso. Saat ini kita berada di kandang Sun Farm. Saat ini memang kebetulan kandang saya isinya crossbur dan Jawa Randu yang saya silangkan dengan kambing Pugat. Ini contohnya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, mungkin lah kalau di sini saya bilang berbagi pengalaman kepada teman-teman peternak, utamanya yang pemula sebenarnya, supaya tidak mengalami hal-hal yang dulu pernah saya alami. Karena di dalam dunia peternakan ini sangat kompleks nanti permasalahannya, dan tidak mungkin jenengan baru awal beternak kemudian terus berharap keuntungan yang besar seperti yang sudah bertahun-tahun gitu kan. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu. Saya beternak itu kurang lebih sekitar sudah 7-8 tahun yang lalu lah memulai dari beternak itu. Saya memulai dari domba. Dari domba saya dulu main penggemukan fattening. Saya bukan peternak yang basicnya itu sudah punya basic beternak waktu itu. Jadi saya memulai semuanya dari nol, bahkan juga dari channel YouTube. Nah, ternyata di situ saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang saya rasa banyak pengalaman pahit lah gitu. Pengalaman yang boleh saya ceritakan, pertama, saya memulai dari domba, saya gagal total, sudah satu ya. Kenapa saya gagal? Pertama, saya dari beli bibitannya penggemukan itu, satu, saya sudah salah memilih bahannya, sudah di up terlalu tinggi untuk harganya, walaupun saya beli dari teman sebenarnya. Kemudian ketika saya jual, modal beli pun tidak kembali sebenarnya. Tapi kesalahan itu tidak terjadi hanya semata-mata karena saya salah milih bahan, kemudian terlalu mahal belinya sih, tidak semata-mata hanya dari situ. Dari segi pakannya, dari segi perawatannya saya masih salah. Saya masih banyak kekeliruan di situ. Kemudian dari kegagalan pertama 10 ekor waktu itu, kemudian saya tidak menyerah di situ dari 10 ekor itu, karena kalau saya pikir kalau saya menyerah dari 10 ekor artinya modal saya hilang. Saya kembali mencoba di 20 ekor, masih sama di penggemukan. Untuk bahan sudah benar, perawatan sudah mulai dibenarkan, tapi pola pakan saya masih salah waktu itu. Dari 20 itu saya angka kematian masih ada, tapi setidaknya saya tidak mengalami kerugian seperti yang pertama. Setidaknya modal masih bisa kembali lah di situ, walaupun masih tombok pakan untuk beberapa gitu ya. Akhirnya di tahap ketiga saya mulai lagi masuk di 20 ekor lagi. Tapi dengan dari proses tahap pertama kedua itu kan, karena mulai mengalami kegagalan, saya mulai belajar ke tempat farm-farm besar, ke tempat peternak-peternak besar yang memang mereka mau memberitahu, mau memberi ilmunya gitu kan. Saya belajar, saya mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Di periode ketiga itu saya mulai mendapatkan setidaknya hasil walaupun tidak banyak. Nah, makanya dari itu, kalau sekarang mungkin teman-teman sudah gampang lah ya, cari ilmunya itu mungkin bisa langsung calling lewat WA. Misalkan dengan saya pun nggak akan ada masalah. Misalkan ada teman-teman pengen WA saya, tanya-tanya sebatas yang saya tahu, pasti akan saya tahu. Telepon saya sebatas saya bisa memberi bantuan, pasti insya Allah saya bantu gitu. Tapi kalau dulu kan saya harus datang, harus berkunjung gitu kan, untuk mencari ilmu itu. Nah, butuh waktu gitu kan. Kalau sekarang sebenarnya sudah lebih dimudahkan. Nah, sebelum mulai beternak, maka saya sarankan ke teman-teman berkunjung dulu, atau ya tanya-tanya dulu, setidaknya jangan sampai mengalami kegagalan yang pernah saya alami lah gitu ya. Karena dalam beternak itu banyak faktornya. Dari jenengan mau beternak apa dulu, mau breeding, mau penggemukan, atau mau main keperah kan gitu ya. Makanya di situ harus dipelajari benar kan. Nah, kemudian dari pakan itu juga harus benar. Kadang kita berpikir cari pakan yang semurah-murahnya. Nah, pakan semurah-murahnya itu belum tentu benar. Berharap dengan pakan yang murah akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu kan.
sama dulu saya pernah mengalami itu. Saya bikin pakan yang murah, berharap dengan pakan murah hasilnya bagus, dapat keuntungan besar, tapi ternyata itu salah. Yang utama itu bagaimana kita memberikan pakan yang memang dibutuhkan oleh hewan itu. Bagaimana hewan itu bisa gemuk, sehat kan gitu kan. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa hewan itu juga butuh karbohidrat, butuh protein, butuh serat gitu ya. Nah, beberapa hal yang itu perlu dipahami di situ. Kalau serat tentunya teman-teman tahu lah, dari hijauan segar maupun hijauan kering itu kan masuk ke dalam kategori serat yang dibutuhkan oleh hewan. Kemudian untuk protein tentunya nanti bisa dipahami dari kacang-kacangan itu sebenarnya masuk ke dalam protein, baik limbahnya, misalkan kayak ampas tahu gitu kan, atau limbah dari kedelai gitu ya, atau kacang kedelai gitu ya, atau ampas tempe gitu kan, itu kan masuk dalam sumber protein. Kalau menyentuhnya lebih bagus bisa pakai cendil kedelai, pakai cendil kopra gitu kan, sumber proteinnya. Kalau sumber energi biasanya dari yang kayak umbi-umbian gitu ya, singkong, kemudian boleh juga jagung, bagus sumber energi. Boleh dari limbahnya jagung, misalkan ampasnya jagung gitu ya, walaupun memang tidak semaksimal kalau misalnya kita pakai jagungnya yang murni gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai nanti kalau mungkin saya tidak bisa cerita sedetail semuanya di sini mungkin, tapi setidaknya gambaran-gambaran itu kan bisa dipahami lah. Nah, kemudian kita berlanjut ke pengalaman berikutnya. Saya waktu itu dari domba saya berjalan mungkin 5 tahun ya. Terus sekarang saya beralih ke bur, kambing bur. Saya membuat cross bur dengan beberapa indukan. Ada mungkin di sini ada beberapa indukan F3, F2, ada ya F4 dan FP juga ada, tapi juga banyak indukan Jawa Randu yang saya silangkan dengan kambing bur. Tujuannya saya juga ingin mencetak kambing daging di sini. Terus kalau saya mau cerita kenapa saya memilih kambing bur di situ. Sebenarnya kalau di kambing memang untuk bur ini secara perawatan dia lebih mudah, secara kesehatan juga dia lebih agak tahan dari penyakit gitu ya. Terus dari makannya dia rakus gitu ya, dari makannya dia rakus, makanya cepat gemuk dia gitu. Nah, saya memilih di situ gitu. Saya terjun ke memilih di situ. Saya memulai karena memang crossbur kan ini baru mulai rame gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan akan semakin rame. Saya sudah memulai di awal. Kalau teman-teman ingin memulai kan nanti bisa mulai. Kalau masalah mungkin mau berbagi pengalamannya, mau main atau mau sharing dengan saya, monggo. Kalau misalkan untuk beli tidak harus ke sini, nanti kan sesuai dengan daerahnya teman-teman mau di mana kan bisa lah gitu ya kalau mau beli. Cuma nanti kan perlu dipahami ketika mau beli kambing crossbur itu supaya tidak terjebak di dalamnya harus bagaimana gitu kan, karena crossbur kan macam-macam. Nanti ketika sudah masuk ke situ nanti kan akan muncul F1, F2 dan seterusnya, kan perlu pemahaman juga dari situ. Terus crossbur full bloodnya gitu kan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan detail semuanya, tapi setidaknya memang kita ketika mau terjun kemana itu perlu dipahami dulu, perlu dimengerti dulu supaya kita nggak salah gitu ya, nggak salah dalam memilih gitu. Baik mau memilih calon pejantannya, mau memilih indukannya kan gitu ya. Kalau untuk di crossbur kalau mungkin mau pakai pejantan full blood memang mahal lah sekarang ya. Harganya memang cukup mahal untuk dijangkau. Tapi kalau cuma untuk mencetak crossbur dengan kualitas daging, saya rasa untuk memakai pejantan dari F3 atau F4 saya rasa sudah boleh, sudah cukup, sudah bisa lah gitu ya. Apalagi dengan indukannya nanti punya indukan yang sudah F1-an semua gitu ya. Itu anakannya pasti udah bagus-bagus. Tapi misalkan enggak dengan indukan Jawa Randu pun ya anakannya sudah bagus-bagus gitu. Sudah di atas kelasnya Jawa Randu lah gitu. Artinya nanti ini cuma feeling saya nggak tahu benar atau bisa terjadi atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya punya feeling kalau nanti crossbur itu rame di pasar. Kalau saat ini di pasar itu kan belum banyak muncul crossbur, tapi saya punya feeling kalau crossbur itu sudah muncul di pasar dan
banyak sekali di pasar. Kemudian konsumen itu sudah mulai memakai, artinya sudah mulai ada yang menyembelih crossbur dan tahu kualitasnya gitu, kualitas dagingnya dengan harga yang saya rasa nanti standarnya saja lah gitu ya. Kalau bisa dibikin kiloan, standarnya kiloan nanti berapa gitu. Tapi hasil karkasnya untuk crossbur kan sebenarnya lebih maksimal gitu loh. Bisa di angka mungkin hampir 50% lah untuk karkasnya. Nah, nanti saya rasa konsumen itu akan memilih ke arah situ gitu. Kalau untuk saat ini memang rata-rata banyak beberapa orang yang bilang kambing bur itu mahal gitu ya. Ya, saat ini memang masih begitu karena memang masih dibudidayakan dan populasi belum banyak. Tapi ketika kita tidak memulai dari start dari awal, kita ketinggalan ketika sudah pasar mulai ramai, kita belum punya apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita sudah memulai, kita berani memulai dari awal, saya rasa ketika semua nanti akan booming pada waktunya, kita sudah siap, kita sudah ada gitu. Ya kita bisa mensiasati kenapa kalau mahal pakai fullbacknya, kita pakai F-nya gitu kan. Setidaknya kita sudah memulai dulu waktu kecil-kecilan gitu. Mungkin kalau teman-teman mau main ke crossbur loh mas saya, ini hanya berbagi pengalaman. Terus kalaupun harga crossbur nanti di pasar nanti juga akan sama kayak kelasnya Jawa Randu, maksud saya sama standar gitu ya, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kita kan akan punya kualitas gitu loh. Secara kenaikan berat badannya sama-sama umurnya 1 tahun, tapi kan beratnya jelas lebih menang yang crossbur. Artinya kita akan diuntungkan waktunya di situ. Kalau kita mau bermain di situ. Nah, ini hanya pemahaman saya. Kayak kambing Etawa ya, PE itu mulai tenar di sini kan sudah lama. Artinya sampai sekarang pun ternyata kambing PE itu untuk yang kelasnya breeding, yang kelasnya kontes masih aja tetap mahal gitu loh. Artinya memang saya rasa untuk kualitas tertentu itu nggak perlu dikhawatirkan. Kalau memang takut harganya turun, saya rasa sih nggak akan turun sedrastis itu juga gitu. Kalau untuk kualitas tertentu orang akan tetap memilih gitu. Karena untuk kita membuat pemacek pasti juga akan pilih kualitas yang bagus gitu. Nah untuk kelas dagingnya akan sama kayak PE, yang kelas potongnya ya sama aja kelas potong gitu kan nggak ada masalah. Tapi kan kita ada beberapa yang diuntungkan di situ, dari waktunya, rakus dalam makannya gitu loh. Kalau kambing Jawa sama crossbur jelas beda lah, diadaptasi pakannya jelas beda. Kalau crossbur itu memang cenderung lebih mudah untuk adaptasi pakannya gitu. Dan gemuknya itu lebih cepat gitu. Itu sedikit pengalaman untuk berbagi ya. Saya nggak bisa cerita panjang lebar yang banyak, tapi setidaknya karena waktu untuk bercerita ini nggak mungkin hanya butuh waktu 10 menit 15 menit kalau saya harus menceritakan semuanya. Tapi nanti teman-teman bisa lah, kalau mau sharing dengan saya nanti bisa WA, nanti nomornya ada lah, nanti bisa WA, atau kalau mau bermain ke sini juga boleh. Alamat kandang saya insya Allah terbuka. Kalau cuma mau main lihat terus ya berbagi pengalaman dengan saya nggak apa-apa, monggo. Alamat kandang saya ini di Dusun Suruhan, Desa Regomulyo, kecamatannya Kaliwungu, Kabupatennya Semarang. Cuma kalau misalkan lebih dekat memang saya ngasih arah-arah itu dekat dengan Ampel gitu lah. Sebenarnya memang tempat saya ini kabupatennya Boyolali, tapi perbatasan kabupatennya Semarang, tapi perbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Gitu. Mungkin ya sementara itulah yang bisa saya bagikan dulu. Misalkan nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin di next konten berikutnya nanti bisa saya jawab lah apa mungkin pertanyaan teman-teman yang mungkin saya tahu. Karena kalau saya ceritakan semua di sini jelas nggak cukup waktunya. Nanti banyak kan yang harus diceritakan, mulai dari kambing penyakit, kalau misalkan ada yang sakit ini A B C D, penanganannya seperti apa gitu kan banyak sekali gitu ya. Lebih kompleks lah ketika sudah terjun ke situ nanti. Ya mungkin cukup sekian dulu untuk konten ini. Nanti bisalah disambung, silahkan nanti kalau ada pertanyaan nanti kita sambung di next berikutnya. Saya bantu jawab yang saya mungkin bisa. Mungkin gitu teman-teman. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.